Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Setelah kita bersama-sama merayakan kenaikan Tuhan Yesus, kita memasuki masa Pentakosta tahun 2020 dengan masih ibadah di rumah masing-masing. Hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang ke-7. Dan spesial hari ini akan dilayani oleh saudara kekasih kita, Saudara Arditya Jati Asmara SSI Teologi dari GKJ Gatak Sukoharjo yang beberapa saat yang lalu bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam pelayanan gereja kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, marilah bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh berkumpul bersama anggota keluarga kami yang lainnya, bersama beribadah, bersama memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sebentar kami pun akan bersama-sama pula mendengarkan sabda-Mu. Buka hati kami Tuhan, buka pikiran kami, buka telinga kami. Biarlah apa yang boleh kami terima pada pagi hari ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terlebih hamba-Mu yang menyampaikan firman pada pagi hari ini, kiranya Engkau berkenan untuk memberkati, sehingga apapun yang keluar dari mulutnya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami minta Roh Kudus-Mu turun atas setiap kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 6 sampai ayat yang ke-14. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 6 sampai yang ke-14, yang demikian bunyi firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Zakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Demikianlah bacaan kita dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 6 sampai ayat yang ke-14. Dan yang berbahagia ialah mereka yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. OTW, on the way, atau seringkali diplesetkan menjadi ojo takon wae.
lalu apalagi ya, banyak sekali plesetan-plesetan dari kata on the way itu. Dan sebenarnya apa makna terdalam atau makna utama dari kata OTW yang seringkali kita ketikkan dalam media sosial kita, dalam ketika kita berchatting ria dengan orang-orang terdekat kita atau dengan orang lain yang ada dalam media sosial kita, bentar aku OTW dulu dan lain sebagainya. OTW sebenarnya kepanjangan atau singkatan dari on the way, ya sedang di jalan begitu, yang sebenarnya frasa itu digunakan untuk menenteramkan hati, memberikan kedamaian kepada orang yang diajak chatting, yang diajak berbicara, yang ditelepon dan lain sebagainya ketika sedang janjian, lalu ketika mungkin agak telat gitu, oh bentar OTW, aku sudah di jalan, sehingga orang yang diajak berbicara itu akan merasa tenang, oh iya dia sudah di jalan, sebentar lagi akan sampai. Namun sedemikian waktu, beberapa waktu belakangan ini seringkali kata OTW itu berubah makna. Ojo takon wae OTW, ojo apa ya, pokoknya banyak sekali setan itu. Karena apa? Karena seringkali orang yang ditunggu kedatangannya malah nggak jadi datang. Bentar, aku OTW tapi nggak jadi datang, atau aku OTW tapi datangnya 2 jam berikutnya dan lain sebagainya. Kadang mengecewakan, kadang seringkali kata ketika bilang OTW itu OTW ini suka ngendi wong cah lagi biasane telate suwe dan lain sebagainya. Jadi ada pergeseran makna yang sebenarnya kata OTW untuk menenteramkan malah sekarang jadi kata yang bias, yang wah OTW sonti, yang tidak pasti, yang tidak jelas kapannya akan datang. Dan seringkali itu menjengkelkan, itu seringkali membuat kita menjadi merasa bahwa orang yang kita tunggu itu pasti datang atau enggak itu juga tidak tahu, karena kata OTW sudah berubah makna menjadi kata yang bias, yang tidak pasti, yang tidak jelas. Sama seperti apa yang dialami oleh para murid pada waktu itu yang juga mengalami ketidakjelasan, mengalami ketidakpastian terkait dengan datangnya Roh Kudus. Di sini dikatakan bahwa mereka akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas mereka, yaitu adalah para murid Tuhan Yesus. Namun kapan mereka menerima kuasa? Kapan mereka menerima Roh Kudus tidak digambarkan oleh Yesus secara jelas. Bayangkan saja Yesus mengatakan ini dengan sangat tidak jelas kapannya waktunya. Kecuali kalau Yesus mengatakan bahwa besok hari Sabtu jam 9 malam Roh Kudus akan datang dan kamu akan menerima kuasa. Itu jelas. Jelas waktunya Sabtu jam 9 malam, atau besok jam 7 pagi Roh Kudus akan datang dan kamu akan menerima kuasa sehingga apa yang kamu cita-citakan akan dapat berhasil. Itu jelas. Namun di sini tidak ada keterangan waktu kapan Roh Kudus itu akan datang. Dan kondisi para murid pada waktu itu juga sangat memprihatinkan. Mereka kehilangan harapan, mereka kehilangan semangat karena mereka ditinggal oleh guru mereka. Dan yang pasti ketika kita membaca ayatnya yang ke-6 sebelum ayat yang ke-8 tadi, para murid ini bertanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Pertanyaan yang jelas bahwa mereka masih mengharapkan Yesus sebagai Mesias politik. Harapan Yesus adalah Mesias politik masih menggema dalam diri mereka. Harapan Yesus bisa membebaskan umat Israel dari jajahan Roma masih sangat besar
dalam jiwa mereka. Oleh karena itu, sampai di titik terakhir pun Yesus terangkat ke surga, mereka masih bilang, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Pertanyaan yang mengharapkan jawaban, aku mau mengusir Roma dari tanah Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau boleh dikatakan, Tuhan Yesus pun capek menanggapi hal-hal semacam ini, menanggapi permasalahan ini. Oleh karena itu, ketika Yesus menjanjikan akan ada kuasa kalau Roh Kudus turun atas mereka, itu sebenarnya juga merupakan tantangan untuk para murid. Dalam masa-masa kekosongan ini sebelum Roh Kudus turun, apa yang mereka lakukan? Apa yang hendak mereka lakukan dalam masa-masa yang seperti ini? Ini tantangan bagi Tuhan Yesus. Tantangan memberikan sebuah hal yang tidak pasti untuk menguji mereka. Seberapa kuat mereka, seberapa tangguh mereka menghadapi sebuah ketidakpastian. Lalu apa yang dilakukan mereka? Dalam ayatnya yang ke-14 jelas dikatakan mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Saya garis bawahi kata bertekun dan kata bersama-sama. Di sini jelas terlihat tidak ada kelas-kelas sosial. Dalam ayat yang ke-13, mereka semua itu naik ke ruang atas dalam sebuah rumah. Di situ ada murid-murid Yesus dan juga ada perempuan-perempuan. Artinya tidak membedakan gender, tidak membedakan aku laki-laki, aku perempuan, padahal pada waktu itu budaya patriarki sedang marak-maraknya. Tidak membedakan status sosial orang kaya dan orang miskin. Mereka bertekun bersama-sama untuk mewujudkan atau mengobarkan harapan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bertekun bersama-sama atau melakukan satu hal, karya, pekerjaan, pelayanan bersama-sama tentunya sudah banyak kita lalui bersama melalui gereja kita. Program-program kerja yang kita lakukan bersama-sama, program-program diakonia pada masa pandemi yang kita lakukan bersama-sama, itu sudah banyak sekali kita lakukan. Oleh karena itu pertanyaan refleksi bagi kita, apakah ketika kita bertekun bersama-sama dalam suasana ketidakjelasan? Kenapa suasana ketidakjelasan? Karena saya pribadi pun merasa bahwa suasana ini, suasana pandemi COVID-19 ini adalah suasana yang tidak jelas, suasana yang tidak pasti kapan berakhirnya. Dalam suasana yang tidak pasti dan tidak jelas ini, kita sudah banyak melakukan hal bersama-sama, terkhusus melalui daring, melalui kanal media sosial dan lain sebagainya, yang kita sebut sebagai hal berkarya bersama. Refleksinya adalah, apakah yang kita lakukan bersama-sama dengan penuh ketekunan ini tidak merugikan orang lain, ataupun apa yang kita lakukan bersama-sama dengan penuh ketekunan ini masih bisa membawa damai. Jangan-jangan ketika kita berkarya malah menyebabkan permusuhan. Aku mau nek syuting bareng DE, soalnya aku punya masalah dengan dia dan lain sebagainya. Apakah
karya bersama masih boleh dilanjutkan ketika kedamaian tidak ada dalam sebuah komunitas itu. Mari kita berefleksi bersama. Amin. Setelah bersama-sama kita mendengarkan sapaan firman Tuhan, mari mengakhiri ibadah kita di dalam ibadah keluarga Minggu Paskah ke-7 ini dengan berdoa bersama. Sekaligus kita memohon pertolongan Tuhan di dalam masa-masa yang tidak baik ini. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami, menaikkan syukur atas berkat-Mu selama 2 bulan kami harus menjaga diri dan menjaga sesama kami di dalam masa-masa pandemi virus COVID-19 ini. Biarlah apa yang telah kami kerjakan dan telah Engkau berkati, mampu menumbuhkan keyakinan kepada kami bahwa hidup kami seutuhnya hanya milik kepunyaan-Mu. Dan biarlah kami diajar untuk senantiasa selalu berdoa, menggantungkan harapan kami hanya kepada Tuhan, sehingga kami dimampukan memiliki hati yang luas, sehingga doa yang kami panjatkan juga kami imani sekaligus kami lakukan. Berkatilah seluruh warga gereja Tuhan di GKJ Jenar Keparang ataupun di gereja-gereja lain, bahkan mereka yang bertempat tinggal di luar kota, kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Kami sadar pertolongan-Mu adalah pertolongan yang ajaib. Kami mendoakan kehidupan kami agar senantiasa berserah kepada Tuhan. Kami mendoakan para tenaga medis yang berjuang di garda terdepan di dalam penanggulangan persebaran virus COVID-19 ini. Tuhan sertai dan Tuhan berkati beserta dengan keluarganya. Kami menyerahkan pemerintah bangsa dan negara kami. Kami mendoakan keseluruhan warga masyarakat di Republik Indonesia ini juga Tuhan sertai di dalam kehidupan mereka masing-masing. Saat mereka merayakan Hari Raya Idul Fitri hari ini, Tuhan juga sertai dan berkati kami agar juga mampu berbagi berkat, berbagi pengharapan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami menaikkan doa syukur dan syafaat kami ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.